So if I'm not gonna have UFC fights, of course I wanna defend as much as possible this belt because this is my friend's organization and I'm part of this organization. And I'm glad to wrestle, you know, because I wanna stay active. And someone think like I'm not hungry and I have money, but I'm not doing just for money. I'm doing for the legacy, and I wanna get all belts in the world. So let's go. Arman, the last question. You have the microphone right now. Just tell the name. Who you wanna fight next? I wanna fight next Charles Oliveira. Let's go. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari petarung prospek asal Argentina, Kevin Vallejo, yang digadang-gadang fans memiliki gaya bertarung yang mirip dengan Ilia Topuria. Petarung berusia 24 tahun itu dibandingkan dengan Topuria setelah ia mengalahkan veteran kelas bulu di UFC, yaitu Josh Emmett, melalui TKO di ronde pertama. Memang anggapan fans tersebut ada benarnya, mengingat cara Kevin melakukan stance dan kombinasi pukulan memiliki kemiripan dengan Topuria, ditambah postur mereka yang kurang lebih sama. Ia sangat cepat serta memiliki combo yang sangat berdamage, yang bahkan Emmett yang dikenal memiliki durability badak pun tak mampu menahannya dan kalah di ronde pertama. Setelah pertandingan ini selesai, banyak fans casual muncul yang langsung mengatakan bahwa Kevin lebih baik dari Topuria. Alasannya sederhana, yaitu Topuria tidak mampu meng-KO Emmett bahkan dalam 5 ronde full, sedangkan Kevin cukup 1 ronde saja untuk menyelesaikan Emmett. Well, tentu saja cara berpikir seperti itu kurang tepat. Orang-orang yang berpikiran Kevin lebih baik dari Topuria dengan alasan seperti itu kurang lebih sama dengan orang yang mengatakan bahwa Topuria lebih baik dari Makhachev karena Makhachev mengalahkan Charles Oliveira di ronde kedua, sedangkan Topuria mampu mengalahkan di ronde pertama. Emmett yang dikalahkan Topuria adalah Emmett yang 3 tahun lebih muda, sehingga damage yang ia terima mungkin tidak separah itu. Ya walaupun tetap tua sih, karena Topuria mengalahkan Emmett di usia 38 tahun. Hal itu sama dengan kasus kekalahan Charles Oliveira. Islam Makhachev mengalahkan Oliveira di masa puncaknya ketika Oliveira memiliki 11 win streak. Sedangkan Charles Oliveira yang dikalahkan Topuria adalah Oliveira yang sudah menurun dan tidak memiliki win streak. Jadi cara membandingkannya tentu tidak seperti itu. Tapi yang pasti, Kevin masih sangat muda dan bisa saja ia mampu mengembangkan kemampuan boxingnya hingga lebih bagus dari Topuria ke depannya. Yang pasti, pemuda asal Argentina ini patut kita perhitungkan untuk menjadi prospek yang sangat bagus di masa depan nanti. If he beat me, he's gonna be on the same level as Islam. He gotta beat like someone like me, you know, who can wrestle. Yeah. He just had the easy fights on his career, you know. He beat legit fighters, but not on their prime. If he met Volkanovski 4 years ago, Volkanovski just eat him. Berita kedua datang dari petarung yang dianggap oleh banyak fans sebagai calon lawan terkuat Ilia Topuria di kelas ringan, yaitu Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan mengatakan bahwa ia mengerti secara bisnis dan gengsi, laga Topuria versus Makhachev memang akan sangat masif. Namun secara real kompetisi dan skill set, Arman tidak menganggap bahwa laga itu kompetitif, karena menurutnya Topuria masih belum selevel Makhachev. Arman mengakui bahwa Topuria sudah berpengalaman menghadapi lawan hebat, tapi lawan yang dikalahkan Topuria tak sekaliber Makhachev atau tak berada di kondisi yang sama saat melawan Makhachev. Ia mengambil contoh Alexander Volkanovski. Arman berpikir bahwa jika yang dilawan Topuria adalah Volkanovski yang dilawan Makhachev di pertandingan pertama mereka, maka Arman yakin Topuria akan dihabisi oleh Volkanovski. Volkanovski yang dikalahkan Makhachev adalah Volk yang tak terkalahkan di UFC dan secara total
memiliki 22 win streak di MMA. Kalau yang kedua masih bisa sedikit dimaklumi karena Volk dengan sangat ceroboh melawan fighter sekelas Makhachev dalam short notice. Namun itu menunjukkan bahwa Volk yang dikalahkan Topuria memang tak sama karena Volk saat itu sudah kena head kick brutal oleh Makhachev. Arman menambahkan bahwa andai Topuria mampu mengalahkan dirinya, maka ia akan mengakui Topuria akan selevel dengan Makhachev. Andai Topuria mampu mengalahkannya dan mencari cara bagaimana lepas dari gulatnya. Dengan kata lain, Arman menganggap bahwa dirinya adalah standar minimal yang dibutuhkan oleh seorang fighter untuk dibandingkan dengan Islam Makhachev. Ya, secara skill set memang saya setuju dengan pendapat Arman ini. Saya sudah lama meyakini bahwa Islam Makhachev memang lebih skillful dan menguasai teknik MMA yang lebih baik dari Topuria. Ya, agak cuma Topuria sih. Satu-satunya fighter yang bisa dibandingkan dengan Makhachev secara kelengkapan skill set saat ini di UFC hanyalah Jon Jones saja andai ia comeback. Namun bukan berarti Topuria tak memiliki peluang menang. Ilia Topuria tetap memiliki peluang nyata untuk menang dari Makhachev, yaitu melalui KO powernya yang memang di luar nalar. Jika teman-teman fans Topuria meyakini bahwa Topuria mampu mengunci Makhachev sesuai omongannya, ya good luck saja. Ooh, that's a good fight for the fans. I think if Islam Makhachev can take Ilyas Topuria and nail him to the ground and work his ground and pound and his submission, he has a good chance to win. However, if Ilyas Topuria can time Makhachev and hit him, because when Topuria touches you, it's everything he touches, it's going down, you know. So it's a very interesting matchup. It's a fight for the fans, and there's a lot of different outcome that can happen. It's not always the best fighter that wins the fight. It's the fighter that fights the best, and it's a fight that I really want to see, and I don't know who's gonna win. Berita selanjutnya adalah berita hiburan, di mana Arman kembali ngetrol Ilia Topuria. Saat ia menaiki perahu bersama Nina Drama, Arman tiba-tiba meneriaki nama Ilia Topuria. Nina pun kaget dan berpikir, apakah Topuria memang ada di sekitar sini? Ternyata yang dipanggil Ilia oleh Arman adalah sekumpulan bebek yang melintas. Sontak semua orang pun tertawa lepas dengan jokes Arman tersebut. Tampaknya Arman memang masih kesal dengan Topuria yang enggan bertarung dengannya. Topuria dan fansnya tentu boleh saja mengatakan bahwa Topuria bisa mengalahkan Arman dengan sangat mudah. Tapi tentu Arman dan fansnya juga bisa mengatakan bahwa Topuria memang lari darinya. Topuria mengatakan bahwa ia suka melawan lawan yang belum tentu ia bisa mengalahkannya, karena itu ia menginginkan nama Islam Makhachev. Tapi di saat yang sama, ia juga menginginkan nama Paddy Pimblett. Dan saya rasa tidak ada seorang pun fans UFC yang percaya bahwa Paddy Pimblett lebih berbahaya dari Arman Tsarukyan. Karena itu, selama Topuria belum bersedia melawan Arman, ya Arman sah-sah saja memanggil Topuria sebagai bebek. Tapi Arman mengaku sudah berbicara pada Campbell Hunter bahwa ia akan bertarung untuk sabuk di bulan September atau Oktober. Apakah melawan Topuria untuk sabuk kelas ringan atau melawan Charles Oliveira untuk sabuk BMF? Ya semoga saja bukan sabuk BMF sih, karena sabuk BMF yang sekarang seperti tidak ada marwahnya. Jadi bagaimana menurut kalian? It's a Yulia. Dapat. We gotta catch it. Too much Yulias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 Yulias. At least a couple. You see they're ducking too. Run away. Stop!